Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memelihara alam berarti memelihara kelangsungan hidup manusia. Shalom saudaraku. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya, Tuhan menciptakan dengan perencanaan yang begitu sempurna. Tuhan tidak menciptakan manusia terlebih dahulu, tetapi Tuhan menciptakan alam semesta. Pada hari yang pertama, Tuhan menciptakan terang. Hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Hari yang ketiga, Tuhan memisahkan daratan dan lautan sehingga terciptalah benua, pulau, dan gunung-gunung. Di hari yang sama Tuhan menciptakan segala tumbuhan yang ada di atas muka bumi ini. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, dan bintang. Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan semua unggas, burung, dan serangga-serangga, serta binatang air. Dan pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang darat, baik binatang buas, binatang ternak, dan juga pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan job description kepada manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung Di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan amanat dengan hak untuk berkuasa atas semua ciptaan Tuhan, yaitu binatang-binatang dan lingkungan yang ada. Namun selain hak yang diberikan, ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu untuk memelihara alam semesta ini. untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluk ciptaannya di atas muka bumi ini, Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengolahnya dengan cara yang benar sehingga tidak akan terjadi bencana di muka bumi. Setiap manusia harus memahami bahwa memelihara alam adalah memelihara kelangsungan hidup manusia. Memakmurkan bumi pada hakikatnya adalah mengelola lingkungan secara benar dengan cara melaksanakan pelestarian alam agar tidak punah dan dapat dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Apabila manusia mampu memakmurkan dan memelihara alam dengan baik, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Hari ini ketika kita hidup di atas muka bumi ini, bumi sudah kehilangan begitu banyak keindahan, baik dari alam semesta maupun binatang-binatang ciptaan Tuhan. Sering terjadi banjir, longsor, semuanya bukan hanya akibat alam, tetapi ada sebagian besar yang terjadi akibat ulah manusia yang serakah. Mereka mau mengambil keuntungan yang besar dari alam ini tanpa menciptakan keseimbangan. Bukan tidak boleh mengambil kayu-kayu di hutan, tetapi seharusnya dilakukan terlebih dahulu penanaman, reboisasi, supaya ketika kayu-kayu di hutan yang besar itu sudah diambil, sudah tersedia pohon-pohon yang akan menggantikannya. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil hasil tambang,
tetapi harus dikelola dengan baik. Seandainya saja setiap manusia di atas muka bumi mengerti kebenaran ini, maka manusia tidak akan mengalami akibat dari kesembronoan manusia di dalam mengelola alam. Dimulai dari kita, dari diri kita sendiri, ketika kita memperhatikan alam ini dan setiap orang memiliki kesadaran yang sama, maka dunia ini akan terasa lebih indah dan menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk alam yang Tuhan berikan kepada kami. Alam yang indah, kami bisa menikmatinya. Namun tolong kami, tolong setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini untuk ingat bahwa Tuhan telah memberikan job description kepada manusia untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mengelola alam ini supaya ada keseimbangan, supaya kehidupan manusia terpelihara. Karena itu Tuhan, tolong agar orang-orang yang selalu memperlakukan alam dengan tidak baik, mereka menjadi sadar bahwa mereka harus menjaga alam ini. Akibat yang telah ditanggung oleh banyak manusia yang binasa karena longsor, karena banjir, akan menjadi pelajaran yang penting buat setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini, bahwa alam semesta menjadi tidak bersahabat dengan manusia karena manusia yang telah merusakkannya. Karena itu Tuhan, tolong kami semua orang-orang yang percaya kepadamu untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjaga alam ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jaga kelestarian alam yang ada agar anak cucu kita bisa hidup dengan nyaman di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.